Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Normal. Saya berasal dari Bangkalan, Madura. Latar belakang saya mengikuti program mengajar dari rumah ini yaitu karena pada pertengahan Maret 2020 hingga saat ini pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan belajar di sekolah. Kenapa? Karena sekolah dianggap sebagai salah satu media yang berpotensi memperluas penyebaran COVID-19. Karena adanya interaksi secara langsung antara murid, guru, dan orang tua dengan jarak yang dekat. Pada awalnya, kebijakan penutupan sekolah ini akan diberlakukan selama 2 minggu. Namun, angka penyebaran atau penularan pandemi virus corona ini di berbagai daerah yang terus meningkat, memaksakan sekolah untuk menerapkan pembelajaran daring, yaitu pembelajaran dari rumah, hingga akhir Desember ini. Penerapan mengajar dari rumah ini yang berkepanjangan membuat beberapa guru dan murid yang pada saat ini awal berpikir bahwa penutupan sekolah akan dilakukan dalam waktu singkat, mengalami kesulitan karena tidak memiliki persiapan yang memadai. Kegiatan mengajar dari rumah ini pun sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti beberapa studi, variasi antar guru, antar sekolah, dan antar lingkungan. Namun, tidak diketahui bagaimana variasi aspek-aspek tersebut mempengaruhi ketimpangan dalam kesempatan belajar mengajar murid dan guru. Di berbagai negara, ketimpangan ini dalam kesempatan belajar telah menjadi perhatian khusus pemerintah terhadap pihak-pihak yang terkena wabah virus corona ini, dalam rangka memperkaya diskursus terkait dengan upaya antisipasi terhadap menyebarnya atau melebarnya ketimpangan hasil belajar yang diabaikan oleh ketimpangan dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah akibat pandemi COVID-19 ini. The Semeru Research Institute akan menyelenggarakan webinar bertajuk atau yang berjudul dengan Belajar dari Rumah, Tantangan dan Strategi Mengatasi Ketimpangan Pembelajaran Selama Pandemi COVID-19. Diskusi ini juga diharapkan dapat memperkaya usulan rekomendasi kebijakan yang didapati setelah itu pemerintah mengadakan suatu program pendidikan, yaitu seperti anggota relawan mengajar dari rumah. Hal ini agar supaya dengan adanya relawan mengajar dari rumah, para orang tua guru bisa terbantu serta meringankan beban-beban orang tuanya ketika mendidik anak-anak di rumah. Semoga saya ini salah satu sebagai relawan program mengajar dari rumah bermanfaat bagi saya sendiri, terutama bagi anak-anak didik di desa kami. Amin. Sedangkan tujuan program mengajar dari rumah ini yaitu memberikan semangat belajar dan wawasan tambahnya untuk para siswa, seperti membantu orang tua siswa dalam mendidik anak-anaknya. Yang ketiga, memudahkan peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran daring di sekolahan dan meningkatkan semangat belajar di tengah pandemi serta meningkatkan skill anak-anak peserta didik, meningkatkan pengetahuan adik-adik tentang mata pelajaran yang belum paham selama belajar di rumah. Kemudian membantu adik-adik atau peserta didik siswa dalam belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Adapun sasaran program ini yaitu siswa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah
dan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Sanawiyah yang berasal dari RT 2 RW 2 dan RT 5 RW 3 Desa Belimbing, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Malang. Adapun jadwal kegiatan mengajar dari rumah ini yaitu hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 pada jam 8.30 sampai 9.45 pagi, yang terdiri dari peserta didik yang bernama Saiful kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah, Nur Hadi kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah, dan Lubi kelas 1. Dengan deskripsinya yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 pukul 8.30 sampai 9.45 waktu Indonesia Barat, saya mengajar adik-adik mata pelajaran matematika dengan materi bilangan bulat untuk adik Saiful dan materi operasi hitung bilangan untuk adik Nur Hadi. Sedangkan dengan materi menggambar mata pelajaran seni budaya itu untuk adik Lubi. Nah, di mana adik-adik ini merasa sangat senang dengan adanya pengajaran yang kami ajarkan, yang saya berikan karena menggunakan konsep belajar sambil bermain. Yang kedua, di minggu kedua ini pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 13 sampai 14.45 waktu Indonesia Barat, di mana saya mengajarkan adik-adik yaitu pada mata pelajaran seni kebudayaan Islam dengan materi Khulafaur Rasyidin untuk adik Fitriani dan materi pecahan untuk adik Taufikur Rahman, dan materi sodako, hibah, dan hadiah itu untuk adik Ahmad Faruk, di mana adik-adik ini merasa senang dengan adanya pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 13 sampai 14.45 waktu Indonesia Barat, saya mengajari adik-adik mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menulis dialog sederhana untuk adik Rizky dan Tiffany, dan untuk mata pelajaran fikih ini adalah materi haji umroh untuk adik Lita Arrofu dan Anissa Turofiah. Adik-adik merasa sangat senang dengan pengajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep belajar ini. Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 15.30 sampai 17 waktu Indonesia Barat, saya mengajari adik-adik mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi tentang bioteknologi untuk adik Maulidi Akbar, dan mata pelajaran sasmita dengan materi menuntut ilmu dan berani bertanya untuk adik Akbar, dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Adik-adik merasa sangat senang dengan pengajaran ini yang saya berikan karena menggunakan konsep pembelajaran sambil bermain. Dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 pukul 8.30 sampai 9.45 waktu Indonesia Barat, saya mengajari adik-adik mata pelajaran matematika dengan materi tentang bangun ruang untuk adik Nurul, dan materi pecahan uang bilangan untuk adik Humairah, dan untuk materi mengeja huruf hijaiyah untuk adik Khairul Anam. Adik-adik merasa sangat senang dengan pengajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep belajar sambil bermain. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 13 sampai 14.45 waktu Indonesia Barat, saya mengajari adik-adik mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan materi sikap kepahlawanan untuk adik Fitriani, Nurul Imam, dan Syahrul Ali, dan materi mengamalkan makna Sumpah Pemuda dan menghafalkannya untuk adik Sinta Alisa. Adik-adik merasa sangat senang dengan pengajaran yang saya berikan. Kenapa? Karena saya menggunakan konsep belajar bermain dan praktek. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat,
saya mengajar adik-adik pada mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi Part of Body untuk adik Maulidi Akbar dan Deva. Dan untuk mata pelajaran fikih sendiri, saya mengajar jual beli dan muamalah untuk adik Akbar, dan adik-adik di sini merasa sangat senang dengan pengajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep belajar sambil bermain. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2020 pukul 15.30 sampai 17 waktu Indonesia Barat, saya mengajar adik-adik pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi yang sama, yaitu bioteknologi untuk adik Diva, Bintang, dan Sasmita. Sedangkan untuk materi hidup rukun sendiri itu untuk adik Saiful Bakri. Adik-adik merasa sangat senang dengan pengajaran yang saya berikan karena saya menggunakan konsep belajar, bermain, dan praktek. Dan yang terakhir, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 8.30 sampai 9.45 waktu Indonesia Barat, saya mengajar adik-adik pada mata pelajaran matematika dengan materi bangun ruang dengan subtema keliling dan luas prisma dan segitiga sama sisi untuk adik Fitriani dan adik Ahmad Faruk. Dan untuk materi membaca cerita dongeng atau storytelling untuk adik Siti Atika dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Adik-adik merasa sangat senang dengan pengajaran yang saya berikan karena saya menggunakan konsep pembelajaran bermain peran, dan praktek. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 13 sampai 14.45 waktu Indonesia Barat, saya mengajar adik-adik mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi membaca Quran surat Al-Imran ayat 32 beserta asbabun nuzul untuk adik Nurul Imam dan Diva, dan materi Toharo dan Najis untuk adik Diva dan Khairul Anam. Adik-adik merasa senang dengan pengajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep belajar sambil bermain dan praktek. Sedangkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 15.30 sampai 17 waktu Indonesia Barat, saya mengajar adik-adik mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi tentang bioteknologi juga untuk adik Akbar dan Sasmita. Sedangkan untuk adik Sasmita sendiri dengan materi hidup rukun. Adik-adik merasa sangat senang dengan konsep pembelajaran yang saya berikan. Dan yang terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 8.30 sampai 9.45 waktu Indonesia Barat, saya mengajari adik-adik mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi fruit and vegetable untuk adik Saiful, dan mata pelajaran matematika dengan materi uang dengan subtema menafsirkan jumlah harga barang untuk adik Siti Arafah, dan untuk materi storytelling dan simple past tense dan simple present continuous tense untuk adik Humairah dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Adik-adik merasa sangat senang dengan apa yang saya ajarkan karena saya menggunakan metode pembelajaran active learning dan scientific. Sedangkan analisis hasil kegiatan saya yang saya ajarkan kepada adik-adik tadi yaitu yang pertama yaitu prakegiatan. Siswa atau adik-adik malas belajar. Pasca kegiatan siswa semakin senang belajar. Dan yang kedua, prakegiatan, siswa belum bisa mengetahui tata cara jual beli yang disyariatkan oleh agama Islam. Pasca kegiatan, siswa bisa mengetahui tata cara jual beli yang baik dan benar menurut syariat agama Islam dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari.
Dan yang ketiga, siswa belum mengetahui bahasa Inggris bagian-bagian tubuh manusia. Pasca kegiatan, siswa bisa mengetahui bahasa Inggrisnya bagian-bagian tubuh manusia seperti mata, telinga, hidung, dan mulut. Nomor 4 yaitu siswa belum bisa menghitung luas lingkaran dan segitiga dan prisma. Pasca kegiatan, siswa bisa menghitung luas lingkaran dan segitiga dan prisma dengan benar. Yang kelima, siswa belum bisa menamai hukum dari menuntut ilmu dan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Pasca kegiatan, siswa dapat mengetahui hukum dari seseorang yang menuntut ilmu dan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang keenam, para kegiatannya, siswa belum bisa mengubah kalimat simple past tense ke simple present continuous tense. Pasca kegiatan, siswa bisa mengubah kalimat simple past tense menjadi kalimat simple past continuous tense. Yang ketujuh, siswa belum bisa mengetahui tata cara melaksanakan ibadah haji dan umroh beserta doa-doanya. Dengan kegiatan pasca kegiatan ini, siswa bisa mengetahui sekaligus bisa mempraktekkan ibadah haji dan umroh yang baik dan benar menurut syariat Islam. Yang kedelapan yaitu siswa belum bisa menghafal cerita atau belum bisa berpublic speaking dengan menggunakan bahasa Inggris yaitu seperti storytelling. Pasca kegiatannya, siswa dapat menghafal atau bisa berstorytelling atau bercerita di depan publik. Yang kesembilan, siswa belum bisa membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran surah Al-Imran ayat 32 dengan baik dan benar, serta tidak mengetahui asbabun nuzul dari surat tersebut. Pasca kegiatannya, siswa dapat membaca Al-Quran surat Al-Imran ayat 32 dengan lancar dan bisa mengetahui asbabun nuzul dari ayat tersebut. Yang ke-10 yaitu siswa belum bisa mengetahui tata cara bersuci dan tohara menurut syariat Islam. Pasca kegiatannya, siswa dapat mengetahui serta mempraktekkan tata cara bersuci dan tohara dengan baik dan benar. Dan yang terakhir yaitu siswa belum tahu penjumlahan, pecahan mata uang atau menafsirkan jumlah harga barang. Pasca kegiatan, siswa bisa mengetahui atau bisa menjumlahkan antara pecahan uang mata uang dan atau menafsirkan jumlah harga barang. Demikian laporan kegiatan yang saya buat dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut dan bisa memberikan dampak yang baik bagi orang tua maupun adik-adik yang saya ajarkan atau lingkungan di sekitar terhadap pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini.
Akhiron, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.